Shalom Bapak Ibu Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sudah 1 bulan kita mengadakan ibadah online ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali dalam persekutuan doa. Tuhan berkati kami semua yang telah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Jamah hati kami, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan dan turunkanlah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar jemaat semua? Saya harap semua dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Berapa hari ini, bahkan mungkin sudah 1 bulan sejak pertama kita mengadakan ibadah online tanggal 22 Maret yang lalu, masih di gereja waktu itu. Leher saya rasanya sudah kurang enak ya, sudah terbatuk-batuk. Dan sekarang lebih parah lagi. Kemarin saya dapat resep dari Ibu Asi yang suruh minum jahe dan serai direbus katanya. Lalu nanti kasih perasan lemon dan juga madu. Mau dicoba nih, semoga bisa lebih baik. Nah, saudaraku sekalian, kita 1 bulan ini sepertinya hati rasanya rindu sekali ya masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menaikkan pujian, untuk beribadah, bersekutu bersama saudara-saudara kita yang ada. Biarlah kita menyatakan kerinduan hati kita ini dengan pujian ini. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, lagu yang sudah kita nyanyikan tadi mewakili isi hati kita, bahwa kita rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, saya juga rindu sekali sebenarnya untuk menyanyikan pujian di dalam kebaktian online kita. Saya minta maaf beberapa kali kita mengadakan rekaman ini, saya tidak bisa ikut nyanyi karena benar-benar suaranya parau sekali, tidak bisa ikut nyanyi. Saat-saat seperti ini kita baru mengetahui, baru ngeh gitu ya,
bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menghampiri Dia, melayani Dia itu sebenarnya terbatas, dan itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun juga sekarang talenta kita, saudaraku sekalian, sepertinya tidak berarti. Yang dulu kita setiap minggu bermain musik mungkin, saat ini kita tidak bisa bermain musik di rumah Tuhan. Yang biasa pimpin WL, yang biasa singers, ataupun penyambut, ataupun yang masak untuk basar, semua talenta kita sudah tidak berarti. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, apa yang telah kita miliki saat ini, semuanya itu sebenarnya adalah dari Tuhan dan boleh kita kembalikan kepada Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, saya juga mau kita menaikkan doa, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di saat seperti inilah kami merasakan bahwa Engkau begitu baik. Engkau memberikan kesempatan-kesempatan kepada kami, tetapi mungkin kami tidak menggunakannya, tidak menerimanya dengan baik, dengan penuh sukacita. Kadangkala ke hati kami merasa berat, menjadi satu beban di dalam hidup kami. Saat ini kami tahu Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kalau Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan hari ini. Dan kami percaya Tuhan terus akan memberikan kebaikan pada kami untuk hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika saya merekam pelayanan ini, apakah Anda mendengar suara ribut? Ya itulah. Hari ini saya rekaman ini pagi hari. Tetapi Bapak Ibu, karena merekam pagi hari banyak suara gangguan. Mungkin nanti ada suara tukang gas dan sebagainya. Ini suara orang sedang memotong tetangga itu sedang renovasi rumah, sedang memotong ubin. Ya berisik, tapi terpaksa. Sebab kalau malam-malam saya benar-benar tidak bisa tidur lagi, drop sampai suara habis. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang tadi saya katakan tidak selamanya ada, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita lihat satu video. Saudara mungkin nanti akan surprise sekali, ada satu kiriman video dari sobat kita. Mari saksikan. Halo, apa kabar? Shalom. Shalom. Apa kabar Pak Ji, Bu Lydia, Pak Tubandi, Pak Frans, Pak Yafid, Pak Johansen, Bu Diana, Bu Tuti, Bu Eli, Bu Mary, apa kabar semuanya? Apa kabar? Dan semua jemaat Philadelphia. Semoga baik-baik saja. Kita kangen sebenarnya untuk beribadah di GKI Philadelphia. Mungkin suatu saat nanti kita akan ibadah di sana. Amin. Nah, ini anak kami gendis. Abel yang dulu kecil sekarang udah gendut. Dan saya tambah hitam. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat Paskah buat jemaat GKI Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagaimana Bapak Ibu video yang setelah kita saksikan? Kiriman dari keluarga Pak Tejo. Semua mendapatkan salam dari beliau ya. Mari kita saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Ya, mari kita lanjutkan kembali. Walaupun dalam keadaan sulit, kita tidak ragu untuk mengikuti Tuhan.
Ya, kita nyanyikan satu lagu ini. Tiada aku ragu lagi mengikutmu Yesus. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan, walaupun banyak rintangan, tetapi kita tetap mau mengikut Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita juga menaikkan beberapa pokok doa yang ada di layar kaca ini. Saudara bisa perhatikan, saya akan memberikan waktu beberapa menit untuk kita naikkan doa bersama.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saudara, kita mau menyanyikan lagu bahwa Allah kita berkuasa untuk melakukan segala perkara. Biarlah apa yang telah kita doakan ada di dalam kuasa Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku sekalian, bahwa kita mempunyai satu nama yang indah, nama Yesus yang kita puja, yang kita cinta. Nama itulah kita berharap kepadanya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kalian, selamat malam. Bertahun-tahun setelah perang di Kamboja selesai, orang-orang masih tidak boleh berjalan di hutan-hutan dengan sembarangan. Sebab apabila mereka menginjak sesuatu, itu bisa berakibat sangat fatal. Karena pada waktu zaman perang, orang-orang dengan sengaja memasang begitu banyak ranjau yang sengaja dibuat untuk menghancurkan musuh. Saudara sekalian, di dalam kondisi seperti itu, tentu saja orang tidak boleh dengan sembarangan berjalan dengan seenaknya, sebab itu bisa berakibat sangat-sangat fatal. Kita tidak dalam kondisi seperti ini, seperti di Kamboja, tetapi dari perspektif teologi Kristen, sebetulnya setiap saat
kita menghadapi situasi yang sama dengan kondisi yang berbeda. Ada ranjau-ranjau yang dipasang oleh kuasa kegelapan yang bisa saja membinasakan diri kita setiap saat. Kesadaran bahwa iblis adalah musuh kita yang mengancam nyawa kita, yang mengancam memisahkan kita dari Kristus, adalah sesuatu yang baik dan yang positif, sehingga kita bisa terhindar dari jerat maut ini. Sayangnya banyak orang Kristen melupakan ini, mengabaikan ini, melalaikan akan hal ini, sehingga banyak orang tidak sadar iblis sedang mengancam hidupnya. Iblis betul-betul berusaha untuk menggagalkan pelayanan Yesus. Itu sudah kita renungkan pada minggu yang lampau. Begitu pula dengan para murid, saudara sekalian. Iblis berupaya sekuat tenaga untuk membinasakan, untuk memisahkan murid-murid ini dari Kristus. Mari saya bacakan satu bagian firman dari Matius pasal 16 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Inilah kata-kata manis yang diucapkan oleh Simon Petrus ketika Yesus untuk pertama kalinya memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, menderita banyak penderitaan oleh pemimpin yang dilakukan oleh para pemimpin agama, kemudian mati dan bangkit. Sepintas terkesan ini sesuatu penghiburan, sebuah doa yang sangat positif. Kiranya Allah menjauhkan itu semua. Semua penderitaan, semua kesusahan, bahkan kematian tidak akan menimpa engkau, sebab Tuhan yang menyertai engkau. Sangat baik, sangat manis. Tapi saudara, rupanya respon Yesus sangat keras. Di ayat 23 Yesus berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Di versi yang lain, di dalam kitab Injil lain, dikatakan Yesus memarahi Petrus dan dia berkata, "Enyalah iblis, enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi sesuatu yang nampaknya bagus, indah, seolah-olah sebuah doa yang positif, supaya Yesus terhindar dari mara petaka itu, justru dipandang sebagai suatu batu sandungan. Dan Yesus mengerti, justru di balik ucapan ini ada iblis menunggangi di belakang ini. Itu sebabnya Yesus katakan, "Enyalah engkau iblis, enyalah engkau iblis." Bukan hanya itu saja, saudara sekalian. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sudah lihat? Iblis membisikkan sebuah rencana jahat di dalam hati Yudas Iskariot. Untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus, sang guru. Di tempat yang lain kita juga bisa mendapatkan keterangan. Misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 31. Yesus berkata demikian kepada Simon Petrus menjelang Yesus ditangkap. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Yesus beritahukan
kepada muridnya itu, iblis telah menuntut untuk menampi dirinya. Mendengar itu, Simon Petrus malah berkata-kata sombong. Ia menunjukkan kesombongan rohaninya. Dia berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Dia tidak tahu iblis mempunyai rencana besar untuk menggoncangkan, untuk merontokkan imannya pada waktu itu. Setelah itu Petrus mengalami jungkir balik dalam iman kerohaniannya. Dia menyangkali gurunya sebanyak 3 kali berturut-turut. Saudara sekalian, inilah pengalaman murid-murid bersama dengan Yesus yang berulang kali diserang oleh kuasa kegelapan. Iblis telah melakukan banyak hal di dalam gereja Tuhan, di dalam kekristenan. Kita bisa membaca di dalam banyak peristiwa. Iblis nimbrung di dalamnya. Ia mengguncangkan gereja. Ia merongrong para pemimpin di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya dalam banyak gereja terjadi kekacauan, perpecahan, keributan, konflik yang tidak berkesudahan. Iblis juga menggunakan berbagai situasi politik, terutama di dalam negara-negara yang mempunyai pemimpin yang keras, melakukan tindakan-tindakan yang represif untuk menekan dan menganiaya orang-orang Kristen. Begitu banyak orang Kristen teraniaya. Tentu di balik ini semua ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menunggangi para pemimpin lalim seperti itu. Hari Minggu saya juga telah menguraikan bahwa iblis bisa memakai begitu banyak teolog untuk mengajarkan ajaran-ajaran teologi yang sudah tidak seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan lagi. Itu sebabnya di zaman sekarang ini ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sebagian orang tidak mempercayai Yesus sebagaimana yang digambarkan oleh Alkitab. Ada orang Kristen tidak percaya Yesus lahir dari seorang perawan bernama Maria. Ada juga orang Kristen yang tidak percaya Yesus dibangkitkan dari antara orang mati secara fisikal. Iblis mengambil kesempatan untuk merontokkan iman orang-orang percaya. Di luar itu, iblis juga bekerja dengan cara yang heran. Dia menggunakan berbagai mujizat yang luar biasa, tapi yang palsu. Memberikan nubuat-nubuat palsu, memberikan mimpi-mimpi palsu, seolah-olah itu dari Tuhan. Dan itu diucapkan oleh pendeta-pendeta yang besar, dan itu memberikan akibat yang besar, sehingga banyak orang Kristen tertipu, dikelabui oleh kuasa kegelapan melalui ajaran-ajaran yang tidak terbukti kebenarannya itu. Semoga di dalam sepanjang perjalanan iman kita selalu waspada. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, iblis adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan ke sana kemari, mencari kesempatan untuk memangsa barang siapa yang bisa ditelan olehnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai selalu dimanapun saudara berada. Tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.